Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kami terkait laporan bisnis plan alat gerus obat 4-in-1. Jadi, kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Nuranisah Rahmawati, saya sendiri. Kemudian ada Safa Kaisar Ramadhani dan Merisa Devli Finuri. Oke, survei pasar. Kebutuhan masyarakat akan alat bantu kesehatan yang praktis dan fungsional meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Survei menunjukkan banyak individu, terutama usia produktif dan lansia, mengalami kesulitan dalam menyimpan dan membagi obat secara efisien. Studi Kementerian Kesehatan RI 2022 mencatat 65% pasien pengobatan jangka panjang membutuhkan alat bantu untuk pengelolaan obat. Latar belakang dipilihnya produk atau jasa. Produk ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bantu kesehatan yang mempermudah pengelolaan obat. Penelitian di Jurnal Farmasi Klinis Indonesia 2021 menyebutkan 30% pasien lansia kesulitan membagi obat yang dapat mengurangi efektivitas terapi. Selain itu, kebutuhan tempat penyimpanan pil yang higienis dan portable juga menjadi perhatian utama. Selanjutnya, kompetitor. Kompetitor utama produk ini adalah pemotong pil dengan tempat penyimpanan dan obat konvensional, baik lokal maupun impor. Sedangkan sebagian besar hanya memiliki satu fungsi dengan desain kurang ergonomis dan daya tahan rendah. Penelitian Pusat Litbang Farmasi Nasional 2020 menyebutkan 40% alat bantu farmasi di pasar lokal tidak memenuhi durabilitas dan ergonomis. Keunggulan dan keunikan produk jasa. Yang pertama ada desain 4-in-1 yang mana menggabungkan fungsi pemotong pil yang presisi dengan tempat penyimpanan yang higienis dan portable. Selanjutnya, material berkualitas tinggi. Dibuat dari bahan yang aman untuk obat, tahan lama dan mudah dibersihkan. Hal ini sesuai dengan standar BPOM terkait keamanan bahan yang digunakan untuk alat farmasi. Kemudian, kemudahan penggunaan. Desain dengan mekanisme sederhana hingga mudah digunakan untuk semua kalangan, termasuk lansia dan pasien dengan keterbatasan motorik. Portabilitas. Ukurannya yang ringkas memungkinkan pengguna untuk membawa produk ini saat berpergian tanpa repot. Dan yang terakhir, harga terjangkau. Dibandingkan dengan kompetitor, produk ini menawarkan fitur unggulan dengan harga yang kompetitif mendukung aksesibilitas untuk berbagai segmen masyarakat. Oke, selanjutnya SWOT analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Multifungsi produk ini menggabungkan beberapa fungsi seperti penghancuran, pemotong, wadah air, dan penyimpanan obat. Hemat waktu. Dengan produk yang multifungsi, proses persiapan obat lebih efisien. Desainnya compact, hemat tempat, dan mudah dalam penyimpanan. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Keterbatasan kapasitas karena ukurannya yang kecil membuat daya tampung alat ini tidak bisa menyimpan banyak obat. Penggunaan manual beberapa fungsi seperti memotong, menggerus masih menggunakan tenaga manusia untuk bisa digunakan. Kerumitan penggunaan. Pengguna baru memerlukan waktu untuk beradaptasi untuk menggunakan alat ini. Yang ketiga ada opportunity. Kesadaran kesehatan dengan menggunakan produk ini bisa memberikan solusi terhadap konsumen yang tidak dapat mengkonsumsi obat tablet secara langsung. Perkembangan pasar, meningkatnya minat konsumen pada alat ini dikarenakan banyaknya orang yang kesusahan untuk mengkonsumsi obat tablet secara langsung. Inovasi teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan fungsionalitas produk. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Persaingan munculnya produk yang lebih modern atau otomatis dapat mengancam harga pasar. Regulasi ketat. Perubahan dalam regulasi terkait alat kesehatan dapat mempengaruhi penjualan. Dan yang terakhir, perubahan preferensi. Perubahan dalam preferensi konsumen terhadap produk ini. Rencana rilis produk atau jasa minggu 1 sampai 2, kampanye promosi. Peluncuran kampanye promosi di media sosial dan kolaborasi dengan influencer kesehatan. Kemudian minggu 3 dan 4, uji pasar. Penggunaan produk ini di beberapa kota besar untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen. Minggu ke-5 sampai 6, kemitraan dengan institusi, menjalin kerjasama dengan apotek dan rumah sakit untuk distribusi ke pasien yang membutuhkan. Rencana rilis produk atau jasa di per bulan, minggu 7 sampai 12, peningkatan produksi, penyelesaian kapasitas produksi berdasarkan pemintaan pasar awal.
Minggu 7 sampai 12, evaluasi umpan balik mengumpulkan dan menganalisis masukan dari pengguna untuk meningkatkan produk dan layanan. Minggu 13 sampai 16, perluasan distribusi, menambah mitra distribusi di kota-kota besar serta meningkatkan stok di platform e-commerce. Minggu 3 sampai 16, program edukasi mengadakan webinar dan menyebarkan brosur untuk edukasi masyarakat tentang alat bantu kesehatan. Kemudian ada rencana 1 tahun ke depan. Minggu 17 sampai 26, ekspansi pasar regional, distribusi ke tingkat nasional dengan menggandeng distributor di luar Pulau Jawa. Minggu 17 sampai 16, inovasi produk, mengembangkan variasi produk seperti pemotong pil untuk tablet besar atau penyimpanan dengan pengingat otomatis. Minggu 17 sampai 30, sertifikasi internasional, menggerus sertifikasi untuk mempersiapkan ekspor ke pro- mempersiapkan ekspor produk ke negara tetangga. Minggu 17 sampai 30, kolaborasi, menjalin kerjasama dengan komunitas kesehatan dan lembaga farmasi untuk meningkatkan adopsi produk. Minggu 17 sampai 30, meningkatkan infrastruktur, mengembangkan fasilitas produksi untuk mendukung peningkatan skala bisnis. Yang pertama ada desain produk. Desain produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan mempertimbangkan tren, persaingan, dan potensi kegagalan pemasaran. Produk 4-in-1 ini dipilih karena ekonomis dan multifungsi, meliputi pemotongan obat, tempat penyimpanan, penghancuran obat, dan gelas mini untuk pencampuran obatnya. Yang kedua itu ada desain kemasan produk. Desain kemasan produk menggunakan bahan plastik dengan warna unik untuk menarik konsumen, dilengkapi kartu petunjuk penggunaan. Logo dirancang secara kolaboratif untuk menciptakan desain yang unik, menarik, dan memenuhi sesuai dengan tema produk. Yang terakhir ada desain pemasaran produk. Desain pemasaran produk alat Girus 4-in-1 ini kami yaitu dengan menggunakan sosial media WhatsApp, Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Kami juga menjual di offline store yaitu apotek. Kami juga membuat video promosi yang kami desain seperti iklan dalam TV, sehingga banyak teman-teman kami yang berminat untuk membeli karena pemasaran produk yang kami tawarkan. Proses produksi, yang pertama itu melakukan riset pasar produk. Nah, di sini kita tuh mengamati kebutuhan konsumen untuk produk yang berpotensi laris dijual. Yang kedua itu mengenali target pasar. Jadi kita tuh mencari tahu siapa segmen calon pembeli yang akan kita sasar. Yang ketiga itu melihat kompetitor bisnis, mempelajari kelemahan dan kelebihan produk pemasaran dan iklan kompetitor untuk menarik minat konsumen. Yang keempat itu membuat rencana bisnis, mengkonsepkan bisnis kami secara teratur dan rinci sesuai template. Yang kelima itu mempersiapkan modal, mengambil keputusan produk, dan bernegosiasi dengan agen untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Sehingga model yang kita dapatin tuh diefektifkan untuk kebutuhan rebranding lainnya. Yang keenam itu mendesain logo dan label stiker. Yang ketujuh itu melakukan pemotretan produk, foto dan video produk dengan kualitas terbaik serta serta menggunakan pengeditan yang maksimal untuk pemasaran di platform online dan bisnis kami. Yang kedelapan itu membuat Instagram toko online. Pemilik care dalam Instagram kami sangat menampilkan katalog serta informasi promo dan dalam Instagram yang diharapkan dapat menarik konsumen. Yang kesembilan itu ada promosi iklan secara online. Nah, di sini kita melakukan strategi marketing melalui platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Lalu ada prosedur evaluasi. Nah, selama proses itu, produksi kami perlu melakukan evaluasi pada saat launching produk. Pertama, saat persiapan produk perlu perlu komunikasi lebih intensif dengan agen penjual. Dilaku dikarenakan masih ada beberapa barang yang tidak layak seperti kemasan yang penyok gitu. Nah, yang kedua, terkadang ukuran produk tidak sesuai dengan apa yang diminta. Mungkin untuk selanjutnya kami akan lebih teliti dalam pengecekan produk. Di sini ada manajemen. Anissa job desk-nya itu sebagai marketing dan creative director, Safa sebagai admin dan finance manager, Merisa sebagai produk dan controlling. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran utama kami menggunakan Instagram dengan feed menarik dan video promosi yang menyerupai iklan.
Kami juga menggunakan WA, Shopee, dan Tokopedia untuk memudahkan konsumen. Media sosial dipilih karena efektif dan banyak digunakan. Analisis market. Yang pertama itu ada bahan baku, yaitu alat gerus obat dengan harga 6.000 per piece dengan jumlah 50 dengan total 300.000. Yang kedua itu ada biaya perlengkapan. Yang pertama itu ada stiker dengan harga 300 perak per piece dengan jumlah 30 dengan total 9.000. Yang kedua itu ada packingan dengan harga 3.000 per piece dengan jumlah 30 dengan total 90.000. Yang ketiga itu ada biaya pokok, yaitu gaji tenaga kerja dengan harga 25.000 per orang dengan jumlah 3 orang dengan total 75.000. Yang keempat itu ada biaya perlengkapan. Yang pertama itu ada gunting dengan harga 4.000, jumlah yang satu dengan total 4.000. Yang kedua itu ada solatif dengan harga 3.000 dengan jumlah 2 dengan total 6.000. Yang terakhir itu ada biaya tambahan. Yang pertama itu biaya transportasi dengan harga 15.000, jumlah yang satu dengan total 15.000. Yang kedua itu ada biaya data 10 GB dengan harga 25.000, jumlah yang satu 25.000 dengan total keseluruhan yaitu 524.000. Market analisis. Yang pertama itu ada biaya produk, di mana biaya produk bahan bakunya itu 300.000 ditambah dengan biaya perlengkapan yaitu 99.000 menghasilkan 399.000. Lalu ada biaya produk per piece-nya itu dengan hasil 7.980, di mana 399.000 dibagi dengan 50 menghasilkan 7.980. Jadi harga per piece produknya itu 7.980. Untuk harga jualnya kita menjual dengan harga 15.000. Lalu untuk margin profitnya itu 15.000 dikurangi 7.980 menghasilkan 7.020. Untuk biaya lalu yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap sebesar 75.000 untuk gaji kita, Pak, untuk gaji tenaga kerja, di mana 25.000 dikali dengan 3.000 menghasilkan 75.000. Yang ketiga ada biaya variabel. Untuk biaya produknya itu 399.000. Untuk overhead itu 50.000 dihasilkan dari biaya peralatan yaitu 10.000 ditambah dengan biaya tambahan yaitu 40.000 menghasilkan 50.000. Untuk biaya variabelnya itu 399.000 ditambah dengan 50.000 menghasilkan 449.000. Untuk biaya variabel per unit itu 449.000 dibagi dengan 50 menghasilkan 8.980. Nah, untuk margin yang terakhir ada margin kontribusi. Di sini 15.000 itu dari harga jual produk dikurangi biaya variabel yaitu 8.980 menghasilkan 6.020. Analisis BEP produk. Yang pertama itu ada BEP dalam unit. Jadi rumusnya itu ada biaya tetap dibagi dengan harga produk dikurangi dengan biaya per variabel. Jadi 75.000 dibagi 15.000 dikurangi 8.980 dengan hasil itu 12,458 yaitu 12 unit. Lalu ada BEP dalam rupiah. Rumusnya itu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya per variabel lalu dibagi dengan harga produk yaitu 75.000 dibagi 1 dikurangi 8.990 dibagi 15.000 menghasilkan 186.567. Target labanya itu 1.500.000. Jadi 1.500.000 ditambah 75.000 dibagi 6.020 menghasilkan 261 unit. Jadi untuk memperoleh laba sebesar 1.500.000 itu harus menjual sekitar 261 unit produk. Berikut adalah bisnis model kanvas produk kami. Yang pertama itu ada revenue stream, ada penjualan langsung
terus ada penjualan aksesoris, pelatihan dan workshop, terus ada program kemitraan, yang kedua ada key activity, itu ada pemasaran produk dan promosi produk, yang kedua ada pelayanan pelanggan. Lalu ada key resource, yang pertama itu ada tim pengembangan produk dan desain, yang kedua adalah mencari agen produk, yang ketiga ada platform pemasaran dan penjualan online. Lalu ada value proposition, ada multifungsi, efisiensi waktu, desain compact. Lalu ada key partners. Di sini tuh ada distributor dan pengasiran alat kesehatan, institusi pendidikan untuk pelatihan. Lalu ada customer segments, ada apoteker dan praktisi kesehatan, konsumen rumah yang membuat ramuan obat. Lalu ada channels, yang pertama itu ada penjualan langsung melalui website resmi, lalu yang kedua ada distributor alat kesehatan, yang ketiga ada toko online, yang keempat itu ada apotek, lalu ada cost structure. Yang pertama itu ada biaya pemasaran dan promosi, yang kedua ada biaya operasional dan pemeliharaan, yang ketiga ada biaya pengiriman dan logistik, lalu ada customer relationship, yang pertama itu ada pelayanan pelanggan yang responsif melalui chat atau telepon. Yang kedua ada tutorial penggunaan alat dan video edukasi. Selanjutnya, bab 4 yang berisi hasil yang dicapai. Laporan penjualan produk. Kami menjual sebanyak 15 produk dengan penjualan di 225.000. Harga pokok penjualannya 119.700 dengan laba kotor 105.300, beban gaji 75.000 dan mendapatkan laba bersih sebanyak 30.300. Jadi, pada bulan Oktober hingga Desember kami berhasil menjual 15 produk dengan laba 30.300. Berikut testimoni yang diberikan oleh para pelanggan kami. Dapat disimpulkan bahwa mereka puas dengan produk yang kami berikan dan pelayanan yang kami berikan. Selanjutnya ada bab 5, bab potensial hasil. Pertama ada haki. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil karya ciptaan atau penemuan yang berasal dari pemikiran dan kreativitas. Selanjutnya ada fungsi haki. Haki berfungsi untuk mendukung inovasi, mendukung kreativitas dan pertumbuhan ekonomi. Jenis haki ada merek, hak cipta logo, desain, paten, dan rahasia dagang. Ada dasar hukum terkait haki di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengatur pelindungan terhadap karya cipta seperti buku, lagu, dan film. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang mengatur hak eksklusif untuk penemuan baru yang dapat diterapkan di industri. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mengatur pelindungan terhadap merek dan produk terkait dengan asal geografisnya. Ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang melindungi desain produk dengan nilai estetika dan inovatif. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, memberikan perlindungan terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia dan bernilai ekonomi. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.